Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang biasanya Anda dikenal dengan pejabat fungsional P2UPD ya. Tetapi dengan Permenpan yang baru ini, yaitu Permenpan nomor 36 tahun 2020 tentang jabatan fungsional ya, kalau dulu P2UPD, tetapi ditegaskan di Permenpan 36 ya tahun 2020 ya, ditegaskan bahwa disingkat atau singkatannya adalah PPUPD. Jadi bukan P2UPD lagi tetapi PPUPD ya. Dan mungkin ini sebagai info yang terbaru, dan ini menurut hemat saya jabatan fungsional PPUPD ini semakin semakin menarik begitu ya, semakin seksi begitu ya. Karena kalau dulu jabatan fungsional ini hanya ada 3 level, yaitu ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya. Jadi kalau dulu hanya sampai ahli madya, saat ini ya, sudah seperti jabatan fungsional yang lain ya, seperti Widyaswara ya. Jadi di sini ada PPUPD ahli utama ya. Baik, sekilas info. Jadi di kesempatan ini saya akan sampaikan ya kepada Bapak dan Ibu ya, saudara-saudaraku yang notabene sebagai pejabat fungsional PPUPD ya. Jadi kalau berdasarkan Permenpan RB nomor 36 ya 2020 ya, bahwa jabatan PPUPD, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Ya, jadi ini di sini artinya apa? Ya, jadi tidak diragukan lagi bahwa terkait dengan otonomi daerah ya, di sini ada urusan konkuren, urusan yang diurus bersama-sama ya, secara bertingkat di sini ya, antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, yang mana rinciannya ya, ini sudah jelas ada di lampiran ya, Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Jadi di sini artinya apa? Bahwa nanti ketika Anda itu menjadi PPUPD di provinsi ya, maka silahkan nanti Anda akan melihat ya, akan lebih mencermati lagi kira-kira apa yang menjadi ya lingkup kewenangan, tugas wewenang ya provinsi ya, terkait dengan penyelenggaraan urusan. Kemudian kalau Anda ada di level kabupaten kota ya, maka di sini Anda harus mencermati juga apa tugas ya, apa yang menjadi wewenang ya kabupaten kota ya, terkait dengan pelaksanaan urusan ya. Kemudian di sini ya, pejabat fungsional PPUPD ya, itu ya adalah PNS ya. Jadi yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh ya, oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan ya. Jadi di sini
Anda sudah tidak ragu lagi begitu ya. Jadi di sini adalah tugas, tanggung jawab, wewenang ya, dan juga hak secara penuh ya. Kemudian apa tugas? Ya, jadi tugas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan ya. Jadi apa ini tugasnya ya? Yaitu meliputi review ya, jadi mereview, kemudian juga monitoring, evaluasi, dan melakukan pemeriksaan ya. Jadi ini tugas ada 4 ya, lingkup tugasnya ya, yang mana saya yakin ini Anda sudah sangat familiar dengan tugas ini ya. Kemudian unsurnya apa? Jadi kayak ini unsur-unsur kegiatan ya, yang sudah barang tentu ketika Anda melaksanakan unsur-unsur kegiatan ini, maka Anda bisa dinilai begitu ya, angka kreditnya ya. Yaitu yang pertama adalah melaksanakan manajemen pengawasan. Jadi di sini ada terkait ada manajemen pengawasan yang nanti ada sub unsur-unsurnya tersendiri juga. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, pengawasan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah ya, jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengawasan capaian standar pelayanan minimal ya. Sudah barang tentu ketika kita bicara standar pelayanan minimal ya, adalah urusan yang masuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar. Ada 6 urusan ya, disilahkan nanti Anda juga saya yakin sudah paham semua. Kemudian berikutnya adalah pengawasan terhadap ketaatan atas NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di sini setiap pelaksanaan urusan ya, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, itu sesungguhnya ya oleh pemerintah, oleh kementerian ya, lembaga yang berwenang itu sudah membuat NSPK, yang mana NSPK ini sudah barang tentu harus diacu oleh Pemda begitu. Nah, bagaimana ketaatannya? Ya, ini Anda nanti akan melaksanakan pengawasan itu. Kemudian berikutnya yang kelima, pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan. Ya, jadi di sini kalau kita bicara tidak sekedar output, ya, tidak sekedar outputnya saja, tapi juga outcome, ya, bahkan benefitnya. Ya, jadi di sini Anda terhadap benefitnya, ya, terhadap impactnya. Ya, jadi di sini Anda melaksanakan pengawasan ya terhadap impactnya, terhadap dampaknya. Ya. Jadi karena harapannya bahwa pelaksanaan urusan itu ada impactnya. Ya. Jadi di sini pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan kongruent oleh pemerintahan di daerah. Ya. Kemudian berikutnya yang keenam, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi dengan alokasi anggaran atau dana desa yang begitu besar, ini jangan sampai wasting juga, ya, jangan sampai hanya habis uang tetapi tidak jelas begitu hasilnya. Ya, maka di sini harus dilakukan pengawasan juga. Kemudian pemeriksaan khusus, dan yang kedelapan adalah pengawasan wajib yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Jadi di sini unsurnya ada 8 ya. Ya, ini jenjang jabatannya ya, saya rasa ini ya jenjang jabatannya sudah lengkap ya Bapak Ibu. Ada PPUPD ahli pertama, kemudian PPUPD ahli muda, PPUPD ahli madya, dan PPUPD ahli utama. Baik, saya rasa itu ya untuk sementara ya, mungkin untuk sesi kali ini. Di kesempatan yang lain nanti saya akan menyampaikan ya mungkin hal-hal ya yang lebih detail lagi ya.
terkait dengan lingkup tugas dari BPUPD. Saya rasa begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.